Marc Marquez, di sini saya lebih kesulitan dibanding Qatar. Marc Marquez mengalami kecelakaan keempatnya pada musim MotoGP 2025 saat ia menempati posisi keempat dalam catatan waktu latihan Jumat untuk Grand Prix Inggris. Sang pemimpin klasemen telah membantah prediksinya sebelum acara bahwa Silverstone akan menjadi sirkuit yang sulit bagi gaya membalapnya dengan memimpin FP1. Namun, sesi sore hari, saat Marquez mengalami kecelakaan di tikungan 3, benar-benar menjadi pertarungan yang lebih berat bagi bintang pabrikan Ducati itu. Saya menutup gas lebih lambat. Saya mengerem lebih lambat. Saya melaju lebih cepat, dengan lebih banyak tikungan. Hasilnya, batas. Marc menjelaskan. Saya hanya mengerem terlalu lambat. Jika penyebab jatuhnya bukan misteri, Marquez mengakui mungkin tidak bijaksana untuk berpegangan pada YP25-nya begitu lama saat tergelincir keluar jalur. Itu naluri saya. Saya lebih berpikir untuk kembali ke garasi dan melanjutkan dengan ban yang sama, ketimbang mengalami kecelakaan, jelasnya. Saya lebih berpikir untuk menyelamatkan sepeda. Tapi memang benar itu sulit karena ketika saya melewati rumput, tangan saya sedikit terbentur. Saat ini jika saya berpikir, saya akan berkata, menyerah saja, dan melepaskan sepeda itu. Tetapi insting saya mengatakan saya yang memegang sepeda itu. Saya lebih kesulitan. Marquez sempat keluar dari 10 besar sebelum dengan mudah mengklaim akses langsung kualifikasi 2 dengan posisi keempat, 0.360 detik. Sementara itu, adiknya Alex memanfaatkan kecepatan tikungan yang kuat untuk memuncaki catatan waktu bagi Gresini, dengan pembalap Yamaha Fabio Quartararo dan Jack Miller memisahkan saudara Marquez. Di sini saya lebih kesulitan dibanding di Qatar, aku Marc. Setelah keluar dari Lusail dengan kemenangan ganda yang sempurna meski juga menandai lintasan itu sebagai salah satu lintasan terlemahnya. Saya akan memperbaiki gaya berkendara saya. Namun, saya tidak kalah banyak seperti sebelumnya. Jadi karena alasan itu saya lebih dekat dengan para pembalap papan atas. Memang benar kondisinya sedikit mirip dengan tahun lalu. Dengan ban bekas saya merasa lebih baik dibanding ban baru. Sementara di balapan pertama, time attack juga menjadi salah satu kelebihan saya. Sang juara dunia 8 kali, yang sepakat bahwa Alex masih menjadi pembalap yang harus dikalahkan akhir pekan ini, mungkin akan menghadapi pertarungan terberatnya untuk memperpanjang rentetan kemenangan sprint sempurnanya menjadi 7. Hanya ada satu tikungan kanan di mana Alex sangat cepat, dibandingkan dengan Ducati lainnya, yaitu tikungan ke-8, ungkapnya. Tapi kami tahu Alex. Di sini, Catalunya dan Malaysia, di semua tikungan kanan yang panjang itu, dia sangat cepat dan secara historis ini adalah salah satu trek terbaiknya. Dari FP1 hingga latihan, saya sudah memperkecil sedikit jarak tikungan 8, tetapi ia bertambah di tikungan lainnya. Jadi pada akhirnya, kami mengalami pasang surut. Saya memperoleh banyak keuntungan di beberapa tikungan. Ia memperoleh banyak keuntungan di tikungan lainnya. Tentu saja, dia akan memperbaiki titik lemahnya. Saya akan memperbaiki titik lemah saya. Namun, seperti biasa, kecenderungannya seperti ini, dia lebih cepat di tikungan kanan yang panjang, saya lebih cepat di tikungan kiri. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk besok. Marquez kehilangan sebagian waktu latihan yang berharga ketika ia mengalami masalah teknis di akhir sesi pagi. Sensor mendeteksi adanya kesalahan, dan saya menerima pesan untuk mematikan mesin, katanya. Tentu saja, start latihan menjadi semakin penting, terutama karena dengan perangkat depan, perangkat belakang, sulit untuk melepaskan diri di tikungan pertama. Cepat, di sini. Ini tidak seperti Le Mans, tetapi sulit. Namun, seperti inilah, jadi saya tidak bisa memikirkannya. Sebaliknya, ia akan menggunakan insting yang sama yang membuat tangannya berisiko saat terjatuh di sore hari. Saya akan mencoba mengikuti insting saya besok saat memulai. Marc akan memulai sprint Sabtu ini dengan keunggulan 22 poin atas Alex. Rekan setim pabrikan, Francesco Bagnaia, berada di posisi ke-7 pada hari pertama di Silverstone. Francesco Bagnaia tidak tiru Marc Marquez karena Ducati motor MotoGP pertama dan terakhir yang dia kendarai. Manajer umum Ducati Corse,
Luigi Dalinya tengah menjalani mimpinya. Tahun lalu, ia memilih Marc Marquez untuk tim pabrikan dan keputusannya tidak salah. Marquez adalah pemimpin klasemen saat ini dan telah memenangkan 9 dari 12 balapan yang telah diikuti sejauh ini. Sementara itu, Francesco Bagnaia masih berusaha menemukan kembali perasaannya saat membalap musim lalu. Namun, ia tidak boleh berbahagia hanya untuk tim pabrikan. Ducati tetap menjadi merek terdepan di klasemen konstruktor dengan mempertahankan 6 motornya di puncak klasemen. Poin kuncinya tentu saja tahun 2015, saat kami menciptakan motor yang benar-benar baru dan berbeda dalam waktu sangat singkat dan mengambil banyak risiko, kata Dalinya dilansir Bola dari Motosan. Bagi Pecco, Ducati adalah motor MotoGP pertama dan terakhir yang dikendarainya, karena ia memulainya bersama kami. Saya pikir baginya, beradaptasi dengan motor lebih mudah daripada yang lain. Itu hampir merupakan proses yang alami. Saat ini, ia mengalami beberapa kesulitan dan kami memiliki kekuatan untuk membantunya karena seperti siapapun, bahkan pembalap dan juara hebat pun membutuhkan bantuan dari sisi teknis dan juga sisi manusiawi. Bagian terpenting adalah kepala. Jika semuanya sudah beres, semuanya akan jauh lebih mudah. Saya pikir Pecco membutuhkan kami saat ini sama seperti kami membutuhkannya, karena pada akhirnya, saya ingin ada 2 juara yang bertarung untuk memenangkan balapan. Meskipun belum meraih 1 kemenangan pun, Dalinya masih memiliki keyakinan kepada Bagnaia. Kami menganggap ini sebagai awal terbaik Pecco Bagnaia untuk meraih gelar juara dunia sepanjang karirnya. Bahkan ketika ia memenangkan 2 gelar juara dunia MotoGP, ia tidak memulai dengan baik. Ia butuh waktu untuk menemukan arah dan perasaannya. Saya yakin kami akan mampu mengeluarkan potensinya. Saya tidak berpikir Pecco meniru Marc. Dia mengikuti jalannya sendiri, bahkan dalam hal mengembangkan motor, terlepas dari apa yang Marc lakukan. Menurut saya, Pecco sangat kuat dan tidak mengalami masalah ini. Marc Marquez meraih banyak hal hebat di Ducati. Pembalap 32 tahun tersebut memimpin kejuaraan dunia dan juga telah beradaptasi dengan cemerlang dengan Ducati. Marc juga sangat tepat dalam instruksinya. Saya sangat senang bekerja dengan Marc, aku Dalinya. Ia adalah pembalap yang selain sangat cepat, memanfaatkan semua materi yang dimilikinya dengan baik.